Kali ini, kami akan membawa Anda menyelami kisah horor yang nyata dari sebuah desa kecil di Indonesia, Desa Pakuan. Cerita ini bermula dari arwah seorang wanita bernama Buminah, yang kematiannya memicu serangkaian kejadian mistis dan menakutkan. Bersiaplah untuk mendengar kisah mayat yang berjalan, yang penuh dengan misteri, kutukan, dan rahasia kelam masa lalu. Mari kita mulai perjalanan kita ke dalam dunia yang penuh kegelapan dan rahasia tersembunyi. Di sebuah desa kecil bernama Pakuan, yang terletak jauh di pedalaman, terdapat sebuah kisah mengerikan yang selalu menjadi pembicaraan penduduk setempat. Desa ini dikelilingi oleh hutan lebat, yang memberikan suasana misterius dan menakutkan terutama saat malam tiba. Kisah ini berawal sekitar 10 tahun yang lalu, ketika seorang wanita bernama Buminah meninggal dunia secara tiba-tiba. Buminah adalah seorang wanita paruh baya yang dikenal baik dan ramah. Dia tinggal sendirian di sebuah rumah tua yang terletak di pinggir desa, dekat hutan. Kematian Buminah cukup mengejutkan penduduk desa, karena sebelumnya dia tampak sehat dan tidak menunjukkan tanda-tanda sakit. Setelah pemakamannya, penduduk desa mulai melupakan kejadian tersebut dan melanjutkan hidup mereka seperti biasa. Namun, beberapa minggu setelah pemakaman Buminah, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Beberapa penduduk desa mengaku melihat sosok yang menyerupai Buminah berjalan di sekitar desa pada malam hari. Sosok itu terlihat mengenakan pakaian yang sama dengan yang dipakai Buminah saat dimakamkan, dan wajahnya pucat dengan mata kosong yang menatap lurus ke depan. Pak Lukman, seorang petani yang sering pulang larut malam dari ladangnya, adalah salah satu orang pertama yang melihat sosok tersebut. Pada malam yang gelap, saat dia berjalan pulang, dia melihat seorang wanita berdiri di tengah jalan. Awalnya, dia berpikir itu hanya penduduk desa yang kebetulan lewat, namun saat dia mendekat, dia menyadari bahwa wanita itu adalah Buminah. Pak Lukman merasa ketakutan dan segera berlari pulang ke rumahnya. Dia menceritakan apa yang dilihatnya kepada keluarganya, namun mereka hanya menganggapnya sebagai imajinasi atau pengaruh kelelahan. Namun, tidak lama setelah itu, beberapa penduduk desa lainnya juga mulai melaporkan melihat sosok Buminah berkeliaran di desa pada malam hari. Kejadian-kejadian aneh ini semakin sering terjadi. Suara langkah kaki terdengar di malam hari, pintu dan jendela yang terkunci tiba-tiba terbuka. Dan beberapa penduduk desa bahkan mengaku melihat sosok Buminah berdiri di depan rumah mereka, hanya menatap ke dalam tanpa bergerak. Ketakutan mulai merayap di seluruh desa, dan penduduk menjadi semakin waspada saat malam tiba. Suatu malam, Pak Lukman dan beberapa tetangganya memutuskan untuk mengungkap misteri ini. Mereka berkumpul dan merencanakan untuk berjaga semalam suntuk, berpatroli di sekitar desa dengan harapan bisa menemukan jawaban atas kejadian aneh ini. Mereka membawa senter, tongkat, dan beberapa perlengkapan lainnya untuk berjaga-jaga. Malam itu sangat sunyi, hanya suara angin yang berhembus melalui pepohonan. Pak Lukman dan teman-temannya berjalan perlahan, menyusuri jalan setapak yang gelap. Tiba-tiba, salah satu dari mereka, Andi, melihat sesuatu bergerak di antara pepohonan. Mereka segera mengarahkan senter ke arah tersebut dan melihat sosok wanita yang mengenakan pakaian putih, berjalan perlahan di antara pepohonan. "Buminah!" bisik Andi dengan suara gemetar. Mereka semua terdiam, melihat sosok itu dengan mata terbelalak. Wanita itu berhenti, perlahan menoleh ke arah mereka, dan untuk pertama kalinya, mereka melihat wajahnya dengan jelas. Itu memang Buminah, namun wajahnya kini tampak pucat dan menakutkan, dengan mata yang kosong dan bibir yang membiru. Pak Lukman dan teman-temannya mundur perlahan, namun sosok itu mulai bergerak ke arah mereka. Ketakutan yang mencekam membuat mereka berlari secepat mungkin, meninggalkan sosok itu di belakang. Mereka akhirnya sampai di rumah Pak Lukman, terengah-engah dan ketakutan. "Ini tidak bisa dibiarkan," kata Pak Lukman dengan tegas. "Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan menghentikan ini." Pagi harinya, Pak Lukman dan beberapa tetua desa berkumpul untuk membicarakan kejadian malam itu. Mereka memutuskan untuk memanggil seorang dukun terkenal dari desa tetangga, Ki Ronggo, yang dianggap memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan roh dan menyelesaikan masalah-masalah supranatural. Ki Ronggo tiba di desa Pakuan dengan wajah penuh ketenangan namun tatapan yang tajam. Setelah mendengar cerita dari Pak Lukman dan para tetua desa, Ki Ronggo meminta waktu untuk mengamati lingkungan sekitar dan merasakan energi yang ada.
Malam itu, Ki Ronggo memutuskan untuk menginap di rumah Pak Lukman, yang berada tidak jauh dari rumah Buminah. Malam semakin larut, suasana semakin mencekam. Angin malam berhembus dingin, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang membusuk. Ki Ronggo duduk di ruang tamu rumah Pak Lukman, matanya terpejam, mencoba merasakan kehadiran Buminah. Sementara itu, Pak Lukman dan keluarganya mengamati dengan cemas. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar rumah. Langkah kaki itu berat dan teratur, mendekat dengan perlahan namun pasti. Ki Ronggo membuka matanya dan memberi isyarat kepada Pak Lukman untuk tetap diam. Langkah kaki itu semakin mendekat, dan akhirnya berhenti tepat di depan pintu rumah Pak Lukman. Dengan jantung berdebar, Pak Lukman mengintip melalui celah jendela. Di sana, berdiri sosok Buminah, menatap kosong ke dalam rumah. Wajahnya pucat dan matanya hitam pekat. Ki Ronggo berdiri dan membuka pintu perlahan, menatap langsung ke mata Buminah. "Buminah, apa yang membuatmu kembali?" tanya Ki Ronggo dengan suara tenang namun tegas. Buminah tidak menjawab, hanya menatap lurus dengan tatapan dingin. Tiba-tiba, sosoknya mulai melangkah masuk ke dalam rumah, membuat suhu ruangan turun drastis. Ki Ronggo merasa ada sesuatu yang sangat kuat mengendalikan arwah Buminah, sesuatu yang tidak berasal dari dunia ini. Ki Ronggo mencoba mendekati Buminah, namun tiba-tiba dia terhempas ke belakang oleh kekuatan tak terlihat. Arwah Buminah berteriak dengan suara yang mengerikan, membuat semua orang di rumah itu merinding ketakutan. Saat itu, Ki Ronggo menyadari bahwa ini lebih dari sekedar arwah yang tidak tenang. Dengan susah payah, Ki Ronggo bangkit kembali dan menyadari bahwa satu-satunya cara untuk mengatasi ini adalah dengan menemukan akar masalahnya. Tampaknya bukan hanya kehilangan jimat, tetapi ada sesuatu yang lebih gelap dan tersembunyi di desa ini. Dia meminta Pak Lukman untuk mengumpulkan seluruh penduduk desa di balai desa pada pagi hari berikutnya. Ketika pagi tiba, penduduk desa berkumpul dengan wajah penuh kekhawatiran. Ki Ronggo berdiri di depan mereka, menjelaskan bahwa arwah Buminah tidak akan tenang, karena ada kekuatan gelap yang mengendalikan dan mengurung jiwanya. Dia meminta semua orang untuk mengingat kembali kejadian aneh atau misteri yang pernah terjadi sebelum kematian Buminah. Seorang warga tua, Pak Anwar, mengingat bahwa beberapa bulan sebelum Buminah meninggal, ada seorang pria misterius yang datang ke desa. Pria itu mengaku sebagai pedagang keliling, namun tingkah lakunya sangat mencurigakan. Dia sering terlihat berbisik sendiri dan mengelilingi rumah Buminah pada malam hari. Ki Ronggo meminta Pak Anwar untuk menunjukkan tempat di mana pria itu terakhir kali terlihat. Mereka menuju sebuah lahan kosong di pinggir desa, di mana Pak Anwar mengatakan pria itu sering duduk dan menggumamkan sesuatu. Di sana, Ki Ronggo merasakan energi negatif yang sangat kuat. Mereka mulai menggali tanah di tempat tersebut, dan menemukan sebuah kotak kayu tua yang terkubur. Saat dibuka, mereka menemukan beberapa benda aneh dan simbol-simbol yang tampak seperti bagian dari ritual gelap. Di tengah kotak itu, terdapat sebuah boneka jerami yang menyerupai Buminah, dengan paku tertancap di sekujur tubuhnya. Tampaknya, pria misterius itu menggunakan ilmu hitam untuk mengutuk Buminah, kata Ki Ronggo dengan suara berat. Ini bukan hanya masalah arwah yang tidak tenang, tetapi kutukan jahat yang harus kita hancurkan. Ki Ronggo memutuskan untuk membakar kotak dan semua isinya, berharap dapat memutuskan kutukan yang mengikat arwah Buminah. Dengan api yang menyala, mereka membakar kotak tersebut. Saat api berkobar, terdengar jeritan mengerikan dari arah makam Buminah. Seolah-olah arwah yang terperangkap di dalamnya akhirnya terbebas. Malam itu, desa Pakuan kembali tenang. Tidak ada lagi suara langkah kaki atau sosok menakutkan yang berkeliaran di malam hari. Arwah Buminah akhirnya bisa beristirahat dengan damai, dan penduduk desa bisa tidur nyenyak, bebas dari teror yang selama ini menghantui mereka. Setelah arwah Buminah tampak tenang dan desa kembali damai, Ki Ronggo memperingatkan penduduk untuk tetap waspada. Namun, ketenangan itu hanya berlangsung beberapa minggu sebelum kejadian aneh kembali menghantui desa Pakuan. Pada malam yang sunyi, penduduk mulai mendengar bisikan-bisikan misterius, dan melihat bayangan-bayangan aneh berkeliaran di sekitar desa. Pak Lukman, yang sudah merasa tenang, kini kembali dihantui mimpi buruk yang sangat nyata. Ketakutan kembali menyelimuti desa. Ki Ronggo pun dipanggil kembali. Saat tiba, ia merasakan energi gelap yang lebih kuat daripada sebelumnya. Dengan tekad untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi, ia mengumpulkan penduduk di balai desa.
Mereka memutuskan untuk menggali lebih dalam tentang masa lalu desa, apa yang mungkin menjadi akar dari semua kejadian ini. Mereka menemukan bahwa Desa Pakuan dibangun di atas tanah bekas eksekusi para penyihir pada masa kolonial. Namun, mereka juga menemukan sesuatu yang mengejutkan. Bu Minah adalah keturunan langsung dari salah satu penyihir yang dieksekusi tersebut. Arwah Bu Minah ternyata tidak hanya mencari ketenangan, tetapi juga ingin mengungkapkan rahasia kelam yang selama ini tersembunyi. Ki Ronggo menyadari bahwa kutukan yang menimpa desa ini lebih dalam dari yang mereka duga. Untuk mengungkap rahasia tersebut, mereka harus pergi ke tempat eksekusi yang sekarang menjadi bagian terdalam dari hutan. Malam itu, Ki Ronggo, Pak Lukman, dan beberapa penduduk pemberani berangkat ke hutan dengan obor di tangan. Suasana hutan sangat mencekam, dengan suara-suara aneh dan bayangan yang bergerak di antara pepohonan. Setelah beberapa jam berjalan, mereka tiba di sebuah tempat yang terasa berbeda. Di tengah tempat itu, mereka menemukan batu besar dengan simbol-simbol aneh. Ki Ronggo merasakan bahwa ini adalah pusat dari kutukan. Saat mereka mencoba mencari cara untuk menghancurkan kutukan, tiba-tiba angin dingin bertiup, dan suara-suara dari masa lalu terdengar. Seolah-olah para penyihir yang dieksekusi mencoba berkomunikasi dengan mereka. Tiba-tiba, sosok Bu Minah muncul di hadapan mereka. Namun, kali ini wajahnya penuh amarah dan kesedihan. "Kalian tidak mengerti," katanya dengan suara yang menggema. "Ini bukan hanya tentang kutukan, ini tentang kebenaran yang harus diungkap." Bu Minah lalu menunjukkan visi masa lalu. Dalam visi tersebut, terlihat bahwa para penyihir yang dieksekusi bukanlah orang jahat. Mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan tinggi dan digunakan untuk kebaikan. Tetapi mereka difitnah oleh orang-orang yang iri dan takut akan kekuatan mereka. Salah satu dari penyihir itu adalah nenek moyang Bu Minah, yang mengutuk tanah ini sebagai bentuk perlindungan agar tidak ada lagi ketidakadilan yang terjadi. Ki Ronggo menyadari bahwa untuk benar-benar mengakhiri kutukan ini, mereka harus mengungkap kebenaran kepada seluruh desa. Pagi harinya, mereka kembali ke desa dan mengumpulkan penduduk. Ki Ronggo menceritakan apa yang mereka temukan dan menunjukkan bukti-bukti dari masa lalu. Penduduk desa terkejut, dan banyak yang merasa bersalah karena telah salah menilai Bu Minah dan keluarganya. Mereka mengadakan upacara untuk menghormati para penyihir yang dieksekusi dan meminta maaf atas ketidakadilan yang telah terjadi. Malam itu, saat upacara selesai, sosok Bu Minah muncul kembali dengan wajah yang tenang dan tersenyum. "Terima kasih," katanya dengan suara lembut. "Kebenaran telah diungkap, dan arwah kami sekarang bisa beristirahat dengan damai." Dengan kata-kata terakhirnya, sosok Bu Minah menghilang, meninggalkan suasana damai di Desa Pakuan. Sejak saat itu, tidak ada lagi kejadian aneh atau teror yang menghantui desa. Penduduk hidup dalam damai, dengan kesadaran bahwa kebenaran dan keadilan adalah kunci untuk mencegah hal-hal buruk terjadi.